Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat yatim yang dicintai oleh Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita pulang kembali menuju Allah dengan bekal terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya, kelak kita mendapatkan syafaat darinya, dan Allah perkenankan kita nanti bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yatim yang dicintai Allah, jika ada pertanyaan, mengapa hidup terasa berat? Mengapa saat kita menjalani hidup itu terasa sulit? Bahkan kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari hidup yang kita rasakan. Setidaknya ada 4 alasan mengapa hidup terasa berat. Yang pertama, karena kurang ridho atau kurang menerima apa yang Allah tentukan untuk kehidupan kita. Sungguh hati yang senantiasa menolak, mengelak, kemudian dia murka dengan segala ketentuan yang Allah datangkan dalam hidupnya, maka itulah sebab utama mengapa hidup ini terasa berat. Dia tersiksa dengan keadaan, dia terpatahkan dengan segala ketentuan yang boleh jadi itu baik sebenarnya di hadapan Allah, tapi karena kita kurang ridho, karena kita kurang nerima, ujungnya apa? Kita merasa itu sesuatu yang tidak baik untuk kita. Padahal ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertengahan ayat sampai ujungnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik dalam pandangan Allah, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal boleh jadi itu buruk dalam pandangan Allah. Allah Maha tahu, sedangkan kita hambanya tidak tahu. Maka belajarlah untuk selalu menerima, belajar ridha atas apa yang Allah tentukan kepada kita. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, yang marah dengan ketentuan Allah, maka Allah pun juga murka kepadanya. Ingat, ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kursinya, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan tentangku, tentang ketentuan yang aku berikan kepadanya, tentang ketetapan yang Allah tentukan kepadanya, maka disitulah prasangka Allah juga sesuai apa yang dihadirkan kepada kita. Jadi pertanyaan pertama, mengapa hidup terasa berat? Jawabannya, karena kurang ridha, kurang menerima dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Yang kedua, mengapa hidup terasa berat? Karena kurang ikhlas, kurang
menyandarkan segala urusan kita kepada Allah, kurang menyerahkan segala aktivitas kita kepada Allah. Hidup terasa berat karena kita bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada manusia, manusia ada capeknya, bergantung kepada pekerjaan, mungkin ada berhentinya, bergantung kepada usaha bisnis, mungkin ada ruginya. Itu yang menyebabkan hidup terasa berat. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah memberikan peringatan kepada kita. Aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada satu kepahitan yang paling pahit aku rasakan kecuali apa? Kecuali saat aku berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin patah hati. Semakin berharap, semakin sakit hati. Maka oleh karena itu, tanyakan hati kita. Jika hidup kita hari ini terasa berat, boleh jadi karena ada sandaran hati ini yang kita serahkan kepada selain Allah. Padahal harusnya hidup kita, hari-hari kita, aktivitas kita senantiasa disandarkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang ketiga, mengapa hidup terasa berat? Karena kurang syukur, kurang berterima kasih apa yang Allah berikan kepada dirinya. Yang menjadikan hidup kita kurang bahagia itu bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya di hati kita untuk bisa berterima kasih apa yang Allah hadirkan untuk kita. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang bukan Allah, yang kurang kita saja. Kita yang tidak pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Hidup yang bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena rasa syukur di hati kita. Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yakini bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semua dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Yang kedua, asyukru bil lisan, say alhamdulillah. Apapun yang kita dapatkan, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Aktivitas yang kita hadirkan, ibadah, amal soleh, itu adalah bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Maka bersyukurlah, Allah tambahkan. Bersyukurlah, Allah tambahkan. Dan hati-hati, jika hati ini kurang bersyukur, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan kesempitan dan kesulitan. Yang keempat, mengapa hidup terasa berat? Karena kurang sabar. Karena kurang sabar. Hidup ini adalah perputaran dari ujian ke ujian. Itulah yang Allah gilirkan dalam kehidupan kita. Dilebihkan itu ujian, disempitkan itu ujian. Saat kita ada di atas itu ujian, di bawah juga adalah ujian. Maka jawabannya adalah sabar. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kita kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Apakah kesabaran ada batasnya? Tidak. Mengapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jauh dari pertolongan Allah merupakan faktor yang menjadikan hidup kita terasa berat. Kenapa kita jauh dari pertolongan Allah? Karena kita tidak sabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup itu, kalau di sekolah dikasih pelajarannya dulu baru ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujiannya dulu baru pelajaran. 4 sebab mengapa hidup terasa berat. 1, kurang ridho. 2, kurang ikhlas. 3, kurang syukur. 4, kurang sabar. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia dalam hidup, lebih bisa ridho, lebih bisa ikhlas, lebih pandai bersyukur,
dan lebih belajar untuk bersabar atas setiap ujian yang dihadirkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.